الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفكم وإذا التصوير تصوير من قناة الصلاة. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal muzakkin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa ajaran yang sangat luar biasa, sangat sempurna, yakni ajaran Islam. Seluruh aspek kehidupan kalau seandainya dilaksanakan berbasis nilai-nilai Islam itu beres semua. Tetapi ada kalanya kita umat Islam hanya atau baru bisa melaksanakan sebagian, tetapi di sebagian lain justru kadang-kadang dipakai oleh orang lain. Misalnya dalam bidang ekonomi, mungkin orang lain itu lebih banyak memakai sistem yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kejujuran, bisa jadi dalam berniaga yang bukan Islam bisa lebih jujur. Dalam utang piutang, bank-bank yang ada di sekitar kita luar biasa dalam pencatatannya, dan itu sesungguhnya yang diterapkan oleh Islam di dalam ayat Al-Quran yang paling panjang. Itu adalah berbicara tentang bagaimana ketika utang piutang itu harus ada catatan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu pada kesempatan ini Khatib ingin mengajak kepada kita, kepada khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita introspeksi diri kita, terutama berkaitan dengan zakat, karena zakat itu adalah solusi bagi umat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, para ahli menyimpulkan bahwa problem umat Islam itu sesungguhnya minimal ada 3. Satu, problem ekonomi. Kedua, problem ilmu, pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga adalah problem persatuan. Jadi 3 problem ini, problem utama di dalam diri umat Islam. Yang pertama, problem ekonomi. Ini sesungguhnya sudah ditawarkan
Di dalam Islam itu ada namanya konsep zakat, infak, sedekah, bahkan ada wakaf. Dan banyak pengembangannya, ada zakat profesi. Dulu nggak ada, sekarang ada namanya zakat profesi yang digagas oleh para ulama. Dan wakaf juga ada, sekarang namanya wakaf uang. Wakaf uang ini luar biasa, seandainya dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk pemberdayaan umat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, fakta membuktikan memang zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga, syahadat, sholat, zakat. Akan tetapi zakat dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya itu dipandang paling rendah kesadarannya dibanding dengan misalnya sholat, dibanding dengan puasa, dibanding dengan haji. Ini zakat termasuk rendah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa buktinya? Misalnya buktinya umat Islam Indonesia ini terbesar di dunia, bahkan di Indonesia itu 87,2% Muslim. Tetapi misalnya ada masalah menurut DMI, 65% Muslim ini tidak bisa baca Al-Quran. 65%. Padahal Muslim itu banyak. Tapi alhamdulillah ada penelitian misalnya Al-Fara menyampaikan bahwa 90% orang Indonesia, Muslim Indonesia itu religius. Kita tidak sampai melihat instrumennya seperti apa, tetapi itulah hasilnya. Dan misalnya penelitian WSJ, nama lembaga WSJ menyebutkan bahwa Muslim di Indonesia itu paling taat dibanding dengan Muslim-Muslim di negara lain. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi untuk kita. Pada aspek sholat, ini belum banyak penelitian tentang sholat. Tapi misalnya Merial Institute menyebutkan bahwa 33,6% remaja Muslim datang ke masjid. Yang lainnya enggak, berarti banyakan yang enggak ya. Itu menurut survei. Lalu LSI menyebut bahwa minat baca Quran dan sholat kaum muda Muslim itu rendah. Ini terkait sholat juga rendah. Survei juga menyebutkan bahwa 60% Muslim lewatkan sholat tarawih di masjid, 62 enggak sholat tarawih di masjid. Ini juga terkait sholat, tetapi tidak sampai menjelaskan berapa persen Muslim yang sholat dan berapa persen yang sholat berjamaah di masjid. Tidak sampai ke situ. Ini yang lebih luar biasa mengenai survei zakat. Misalnya Lazismu mensurvei bahwa potensi zakat itu 233,8 triliun dalam satu tahun di tahun 2021. Tetapi penghimpunannya di Lazismu itu hanya lumayan ya, 239 eman. Jadi tidak sampai 1 triliun, itu baru satu ini ya, satu ormas, satu lembaga. Lalu potensi zakat menurut Bajnas tahun 2022 itu 327 triliun. Tetapi data yang terkumpul di Bajnas itu kan di bawahnya ada Laz, ada berbagai lembaga zakat ya, banyak sekali yang swasta, Bajnas kabupaten, provinsi, itu terkumpul 17 triliun dalam satu tahun. Artinya dibanding dengan potensinya baru sekitar 5%. Baru sekitar 5%. Ini sangat rendah ya. Tapi yang cukup menggembirakan ini mengenai puasa. Menurut data, jumlah penduduk dunia itu ada 7,3 miliar. Nah, yang berpuasa ini 7,3 miliar, umat Islamnya ada 25% atau 2 miliar sedunia.
Yang berpuasa ini 20,4%-nya. Artinya cukup banyak, mungkin sekitar 96% umat Islam berpuasa. Begitu juga dengan haji, misalnya di Indonesia ini yang ngantri haji itu sekitar 5,1 juta. Sementara kuotanya tahun ini yang berangkat hanya 100 ribuan, 151 orang. 100.051 orang. Artinya lumayan juga dibanding dengan jumlah Muslim Indonesia yang sekitar 230 jutaan. Sekian orang berhaji, bahkan umroh itu setahun tidak kurang dari 1 juta orang umroh. Artinya kalau umat Islam dihitung dari umur 20 sampai 60, 40 tahun, ya artinya yang umroh bisa sekitar 40 juta. Jadi masih cukup 20%-an ya, 25 atau 20%-an. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Nah, ini zakat ini memang termasuk yang kecil. Ya, ini mungkin tidak di sini, tetapi secara kolektif, secara nasional memang zakat ini masih kecil. Bisa jadi karena pemahaman. Karena pemahaman mengenai zakat, jangan-jangan masih banyak muslim yang menyangka zakat itu hanya zakat fitrah. Tuh, zakat fitrah yang setiap akhir Ramadan kita tunaikan, padahal ada zakat mal. Zakat mal bahkan ada pengembangan-pengembangan. Dan yang lebih menarik lagi, di dalam Al-Quran itu kata zakat itu disandingkan dengan sholat sebanyak 82 kali. Ketika bicara sholat disebutkan zakat, sholat, zakat. Aqimis sholah wa atuz zakah. Itu luar biasa. Jadi orang yang sholat itu kalau mau sempurna harus zakat juga. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Nah, zakat juga ada pengembangannya. Misalnya dari potensi zakat dari lembaga-lembaga tersebut disampaikan ternyata yang paling potensial zakat di Indonesia terutama itu adalah zakat profesi. Menurut perhitungan dari Baznas, orang yang penghasilannya sekitar 7 juta itu udah wajib zakat profesi. Minimal 7 juta itu wajib zakat untuk zakat profesi. Ini potensinya sangat tinggi sekali kalau dilaksanakan oleh umat Islam. Zakat profesi, dan ternyata zakat profesi ini sudah berlangsung sejak zamannya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini memerintah hanya 3 tahun, tahun 717 sampai dengan 720 Masehi, tetapi keberhasilan di bidang zakatnya luar biasa. Luar biasa, sampai-sampai di zaman itu amil zakat itu susah mencari orang miskin. Karena kesadaran umat untuk berzakat sangat tinggi, sampai-sampai kesulitan mencari orang miskin, numpuk. Harta zakat itu numpuk. Masya Allah, luar biasa. Bahkan ketika menjadi khalifah, menurut kisahnya memang Umar bin Abdul Aziz ini menyerahkan seluruh hartanya itu untuk Baitul Mal. Bayangkan. Jadi ketika diangkat menjadi pejabat, malah hartanya dikasihkan semua. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, menurut khatib logis apa yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang menyatakan bahwa potensi zakat kita itu sangat tinggi. Kita lihat misalnya orang terkaya di Indonesia, ada juga muslimnya yang hartanya di atas 50 T. 50 T kalau dizakatkan 2,5%-nya berapa? 50 triliun, berarti di atas 1 triliun itu zakatnya kalau seandainya dilakukan. Dan tentunya banyak lagi umat Islam yang mampu, yang wajib melaksanakan zakat. Kalau seandainya itu dilaksanakan, luar biasa. Perkembangan umat Islam, ekonomi umat Islam bahkan akan menjadi solusi
sekaligus dakwah bagi umat Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Namun setelah tahun 2011 di Indonesia ini sudah ada undang-undang zakat. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 itu betul-betul mengatur tentang zakat. Bahwa zakat itu hanya boleh dikumpulkan oleh lembaga yang ditunjuk. Itu lembaga yang ditunjuk. Kemudian kalau lembaga yang tidak ditunjuk mengumpulkan zakat itu masuk ke dalam kategori pelanggaran. Begitu juga lembaga yang ditunjuk yang legal, kalau seandainya melakukan pelanggaran, alhamdulillah sudah ada undang-undangnya, sudah ada ketentuannya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Itu alhamdulillah para ulama, para umara sudah bersikeras membuat undang-undang zakat. Mudah-mudahan ke depan zakat semakin menggema. Kajian-kajian di masjid, kajian-kajian di musola, berbagai kegiatan-kegiatan Islam perlu banyak membahas mengenai zakat ini, sehingga jangan-jangan umat Islam ini belum bayar zakat ini bukan karena tidak mau, tetapi kadang-kadang pemahaman mengenai zakatnya yang masih kurang. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, seandainya potensi zakat itu terpenuhi, tercapai 327 triliun, luar biasa. Berapa kali lipat anggaran kementerian terbesar anggarannya di negara kita. Pasti itu akan berdampak bagi ekonomi umat Islam, bagi kemakmuran umat Islam, bagi kesejahteraan umat Islam, dan tentunya bagi dakwah Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, semoga kita setelah ini lebih banyak lagi membaca tentang zakat, dan banyak lagi ya terminologi dan teori-teori baru mengenai zakat, dan itu mudah-mudahan semakin menyadarkan kita akan pentingnya menjadi muzaki, menjadi orang yang membayar zakat. Kita bercita-cita menjadi orang yang membayar zakat, kemudian ketika menjadi amil, menjadi UVZ dan lain sebagainya, bercita-cita menjadikan mustahik zakat, ke depan menjadi pula muzaki. Jadi orang yang diberi zakat itu bukan harus selalu miskin selalu, tetapi justru orang yang mendapatkan zakat itu kita berdayakan sehingga ke depan bukan lagi menjadi penerima, tetapi menjadi orang yang berzakat. Itu sebetulnya yang diharapkan di dalam zakat yang ada di dalam Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bil ittisali ma'muratihi wa jitina bi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'al jami'is sahabatil qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidulatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.